Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali di video pembelajarannya Bu Sofi. Di video Bu Sofi kali ini, Bu Sofi akan menyampaikan pelajaran tentang tajwid mata pelajaran Kurdis. Nah, tajwid apa saja yang akan dipelajari di video Bu Sofi kali ini? Simak terus videonya Bu Sofi sampai selesai. Seperti yang pernah saya sampaikan tentang bacaan tajwid, yaitu hukum nun, sukun, dan tanwin, ada 5 hukum bacaan. Di antaranya ada idhar, idgham bihuna, idgham bilahuna, ikhfa, dan iklab. Nah, jika di video Bu Sofi pada minggu yang lalu, Bu Sofi sudah sampaikan tentang hukum bacaan idhar. Nah, bagi yang belum menyimak videonya Bu Sofi, silakan disimak. Di sini videonya bisa diklik. Dan untuk kali ini, bacaan tajwid kali ini Bu Sofi akan menyampaikan tentang bacaan idgham, yang mana dalam hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin atau nun mati dan tanwin, hukum bacaan idgham itu ada 2, yaitu yang pertama idgham bihuna, yang kedua idgham bilahuna. Nah, apa sajakah idgham bihuna dan idgham bilahuna? Untuk lebih memahaminya, simak penjelasan Bu Sofi yang selengkapnya berikut ini. Nah, sebelum saya sampaikan dan saya jelaskan tentang bacaan idgham bihuna dan idgham bilahuna, di sini saya akan sampaikan tentang idgham itu sendiri. Jadi idgham itu artinya menurut bahasa, idgham artinya memasukkan. Sedangkan menurut ilmu tajwid, idgham adalah apabila ada nun sukun atau nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang jumlahnya ada 6, yaitu ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Maka itu dinamakan bacaan idgham. Untuk lebih mudahnya menghafalkan huruf-huruf idgham, huruf-huruf idgham yang ada 6 tadi terkumpul dalam satu lafadz yang berbunyi yarmiluna, supaya lebih mudah untuk menghafalkannya. Nah, itu tadi sedikit tentang idgham. Dan untuk idgham sendiri dibagi menjadi 2, seperti yang Bu Sofi sampaikan tadi, yaitu yang pertama ada idgham bihuna dan yang kedua ada idgham bilahuna. Nah, untuk selanjutnya saya akan jelaskan idgham bihuna. Idgham bihuna adalah apabila ada nun sukun atau nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf yang jumlahnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Nah, seperti tadi supaya lebih mudah menghafal huruf-huruf idgham, dan sekarang untuk lebih mudah menghafal huruf-huruf idgham bihuna yang ada 4 tadi, huruf-huruf 4 itu terkumpul dalam satu lafadz yang berbunyi yanmu. Ya, nun, mim, wawu. Ya. Jadi kalau ada nun sukun dan tanwin bertemunya dengan ya atau nun atau mim atau wawu, berarti itu dinamakan bacaan idgham bihuna. Berikut ini adalah contoh bacaan idgham bihuna. Dari mulai nun sukun dulu ya. Yang pertama, silakan dilihat kalimatnya di sampingnya Bu Sofi, yaitu wa may ya'mal. Yang kedua ada min ni'matin. Selanjutnya ada lafadz mimma'in. Dan satu lagi ada lafadz miwaliin. Jadi itu semuanya lafadz-lafadz nun sukun ya. Di situ terdapat nun sukun atau nun mati bertemu dengan keempat huruf itu tadi. Yang pertama ya itu ada nun sukun bertemu dengan ya. Wa may ya'mal.
Sedangkan yang kedua ada nun sukun bertemu dengan nun, yaitu lafadznya min ni'matin. Dan yang ketiga ada mim ma'in, nun sukun bertemu dengan mim. Yang terakhir nun sukun bertemu dengan wawu. Dan cara membacanya harus dimasukkan. Nun sukunnya bunyinya masuk ke huruf selanjutnya, yaitu seperti yang pertama tadi, yaitu wa may ya'mal, bukan waman ya'mal. Jadi masuk ke huruf ya. Sama dengan huruf-huruf yang lainnya seperti huruf yang mim atau nun, min ni'matin, nunnya masuk ke nun yang selanjutnya. Lalu sama juga mim ma'in, bukan min ma'in tapi mim ma'in, nunnya mati, nun sukun, hurufnya masuk ke dalam mim, bukan min ya bacanya tapi mim ma'in. Dan yang terakhir juga seperti itu, nun sukunnya membunyikannya dimasukkan ke dalam huruf wawu, miwaliin. Nah, itu adalah beberapa contoh idgham bihuna yang Bu Sofi ambil dari nun sukunnya dulu. Contoh yang lainnya untuk berikutnya Bu Sofi ambil dari tanwin. Kalau tadi yang dari nun sukun, yang ini contoh yang Bu Sofi ambil dari tanwin. Yang pertama ada lafadz liqaumi yuqinuna. Liqaumi itu ada harokat tanwin berupa kasrotain yang bertemu dengan huruf ya yang berbunyi yuqinuna, maka tanwin membacanya dimasukkan ke dalam huruf ya yang ada di depannya, yaitu membacanya liqaumi yuqinuna, seperti itu. Untuk berikutnya ada lagi contoh yauma idzi wahiyatin. Maksudnya yauma idzi wahiyatun. Nah, ada harokat tanwin yaitu kasrotain yang bertemu dengan huruf wawu, maka membacanya dimasukkan ke huruf wawu, yauma idzi wahiyatin, seperti itu ya. Selanjutnya ada juga fi amadin mumaddadah, sama ada tanwin yang berupa kasrotain bertemu dengan huruf mim, maka memasukkan bunyinya dimasukkan ke dalam huruf mim. Bunyi harokat kasrotain dimasukkan ke dalam huruf mim ya. Fi amadin, bukan fi amadin tapi fi amadin mumaddadah itu. Untuk contoh yang terakhir yaitu yauma idin na'imatun, bertemu dengan nun ya. Nah, karena hurufnya ada 4 yaitu ya, nun, mim, wawu. Nah, untuk yang ini tanwin bertemu dengan nun ya. Jadi huruf harokat tanwin bunyinya dimasukkan ke dalam huruf nun, yauma idin na'imatun. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana untuk bacaan idgham bihuna? Sudah paham? Semoga bisa dipahami ya. Dan jika sudah paham, Bu Sofi akan melanjutkan ke idgham bilahuna. Idgham bilahuna adalah apabila ada nun sukun atau nun mati dan tanwin bertemu dengan 2 huruf, yaitu lam dan ro. Nah, karena tadi huruf idgham ada 6, yang 4 sudah ikut di idgham bihuna. Nah, tinggal 2 yaitu lam dan ro ikut di idgham bilahuna. Saya ulangi lagi, idgham bilahuna adalah apabila ada nun sukun atau nun mati dan tanwin bertemu dengan 2 huruf yaitu lam dan ro. Nah, contoh idgham bilahuna yang pertama Bu Sofi ambil dari nun sukun dulu ya, seperti tadi. Nah, yang pertama ada lafadz min ladunhu.
nun sukun bertemu dengan lam. Karena idgham artinya memasukkan, maka nun sukun dibunyikannya bukan min ladunhu, tapi dimasukkan ke dalam huruf lam, yaitu mil ladunhu. Ya, seperti itu. Contoh yang kedua dari nun sukun, karena huruf idgham bila guna ada dua, selanjutnya Bu Sofi ambilkan nun sukun yang bertemu dengan ro, yaitu dari lafadz mir rabbihim. Nun sukun bertemu dengan ro, cara membacanya yaitu dimasukkan. Nun sukunnya bukan min rabbihim, bukan seperti itu, tapi mir rabbihim. Mir rabbihim, seperti itu ya. Selanjutnya contoh yang dari tanwin. Ada bacaan yauma idil khabirun. Nah, di situ diperhatikan yauma idil khabirun, ada tanwin berupa kasrotain yauma idin. Nah, selanjutnya ada lafadz la khabirun yang huruf depannya adalah lam. Jadi di situ tanwin bertemu dengan huruf lam, maka membacanya dimasukkan ke dalam huruf lam. Bukan yauma idin la khabirun, tapi yang benar adalah yauma idil la khabirun. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya contoh yang tanwin bertemu dengan ro ya. Ada lafadz ghafurur rahimun. Diperhatikan di situ ada tanwin yang berupa domatain ya. Karena dari tadi kok kasrotain aja. Nah, di sini kebetulan Bu Sofi juga ambil contohnya, entah kenapa kok kebetulan kasrotain semua, dan ini ada yang domatain, ghafurur rahimun. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf ro. Maka cara membacanya tanwin harus dimasukkan ke dalam huruf ro, yaitu ghafurur rahimun, bukan ghafurun rahimun. Salah ya. Yang betul adalah ghafurur rahimun. Nah, itu tadi contoh dari bacaan idgham bila guna, baik yang nun sukun maupun tanwin. Nah, baiklah, bagaimana sudah bisa dipahami semuanya tentang bacaan idgham, baik itu idgham bi guna ataupun idgham bila guna. Semoga semuanya bisa memahaminya dengan baik. Dan untuk selanjutnya jangan lupa kerjakan tugasnya anak-anak berikut ini. Kerjakan dengan baik sesuai dengan penjelasan Bu Sofi tadi, ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi tajwid dari Bu Sofi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, sebelum Bu Sofi tutup, jangan lupa like dan komen videonya Bu Sofi ini, serta yang belum subscribe langsung subscribe ya, dan nyalakan loncengnya supaya bisa mengikuti video-video Bu Sofi yang lainnya. Dan jangan lupa juga share di semua media sosial yang kalian punya. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran Bu Sofi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.